Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Kajian Quran surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59 tentang ketaatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Dalam ayat yang lain, Quran surah An-Nahl ayat 44 dijelaskan tentang mentaati tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Quran surat An-Nahl ayat 44. Surat yang ke-16 ayat 44 yang terjemahannya ini merupakan potongan ayat. Dan kami turunkan
az-zikr Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat ini menjelaskan tentang ketika kita mentaati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perwujudan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, ini merupakan penjelasan yang lebih mendalam tentang isi dan kandungan dari ayat Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, isi dan kandungan ayat Quran surat An-Nisa ayat 4, maksudnya surat yang keempat, ayat yang ke-59. Yang selanjutnya yang ketiga adalah mematuhi ketentuan dari ulil amri. Mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, orang-orang yang memimpin di antara kamu, yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pada penjelasan yang ketiga ini, isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, kita mematuhi ulil amri dengan satu syarat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga akan dijelaskan lebih dalam nantinya ketika di dalam hadis tentang ketaatan ini. Yang keempat, isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika keduanya pun tidak ada solusinya secara tegas, maka perlu dianalogikan, dikiaskan. Dengan apa? Dengan cara dikiaskan dengan sesuatu yang ada persesuaiannya, yang ada kecocokannya dalam Al-Quran dan hadis. Perlu dikiaskan dengan sesuatu yang ada hubungannya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu, mentaati wa ulil amri minkum, dan kalau seandainya
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau seandainya ada pertentangan, tidak ada kecocokan, atau kita berbeda pendapat dalam sesuatu masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran yang pertama, dan yang kedua kembalikan kepada Al-Hadits. Kalau tak ditemukan, tak ada kecocokan karena dunia sudah modern, namun ada solusinya dengan dianalogikan, dikiaskan. Siapa yang berhak untuk menganalogikan, mengkiaskan ini? Ulama, para pakar, dan para cendekiawan yang memiliki kompetensi, yang memiliki keahlian di bidangnya. Tidak semua orang bisa mengkiaskan. Oleh sebab itu ada 4 isi dan kandungan yang terpenting di dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Yang pertama, ati'ullah, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, yang kedua taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada para pemegang kekuasaan, pemimpin di antara kamu. Dalam kehidupan sehari-hari, yang keempatnya banyak sekali kita jumpai berbagai macam perbedaan pendapat tentang sesuatu. Maka kalau terjadi itu, perlu dikembalikan terlebih dahulu kepada Al-Quran dan Hadits. Barulah bisa kita analogikan. Kalau seandainya tidak ditemukan, tidak ada solusinya secara tegas di dalam Al-Quran dan Hadis, baru dikiaskan. Itu koridornya. Oleh sebab itu, terakhir dari penjelasan Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, ada sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat ini yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada ulil amri. Kalau kita tidak bisa mengkajinya, maka dengarkanlah para ulama yang sekarang ini, sebagaimana yang ada di media massa. Saya merekomendasikan bisa melihat video dari Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA atau Al-Ustadz Adi Hidayat. Kepada semua pendengar, mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, satunya khusus tentang Al-Quran, Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, atau yang sering disebut dengan
Wah dan juga Ustadz Abdul Somad khusus tentang penjelasan tentang hadis. Oleh sebab itu sempatkanlah mendengar pengkajian tentang taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri ini dari kedua ulama atau ustadz yang memang bisa kita jadikan referensi dalam pemahaman Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sikap kita meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau itu perintah berarti bermanfaat untuk kita. Mampu kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kenikmatan. Dan kalau itu larangan harus kita jauhi karena itu mudarat, bahaya bagi manusia. Mampu kita menjauhi larangannya berarti suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang ketiga, sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 69, berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Otak berpikir jitu, tubuh ikhtiar al-out seluruh tenaga, dan hati tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Ibadah sosial, interaksi dengan sesama makhluk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mementingkan interaksi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada sesama manusia, kepada binatang pun Rasulullah memiliki akhlak yang pantas kita contoh, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, sikap yang perlu kita contoh, berlaku yang mencerminkan penghayatan dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 tersebut, mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasul, mematuhi perintah pemerintah. Kalau kita di negara kita Indonesia, berarti pemerintah Republik Indonesia. Selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, perlu digarisbawahi, mematuhi perintah pemerintah Republik Indonesia selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengkajian tentang Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.